Oke, jadi kita masuk ke materi answering question ya. Oke. Nah, jadi ketika kamu menjawab pertanyaan ya dalam bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan atau memendekkan ya kata untuk seperti ini ya. Contohnya dari yes I am, jadi I am. Jadi when answering question in English, you can often leave out words to shorten your response. These short answers are often used in spoken English. Ini adalah contoh jawaban yang pendek ya. Are you a doctor? Yes, I am. Ini cuma sampai situ aja, jadi nggak diulang lagi. Kalau misalnya bukan, jadi no, I'm not. Kan kalau in full sentence kan harusnya yes, I am a doctor. Ya kan, itu in full sentence. Jadi ini jawaban pendeknya. Yes, I am. No, I'm not. Do you work in an office? Yes, I do. No, I don't. Jadi ini penggunaan pertanyaan dengan menggunakan do. Ya, selanjutnya, does he live here? Yes, he does. No, he doesn't. Jadi tergantung, pertanyaannya adalah tergantung dari jawabannya tergantung dari pertanyaannya. Do they live in Delhi? Yes, they do. Or no, they don't. Is your name Sophie? Yes, it is. No, it isn't. Are you Chinese? Yes, I am. No, I am not. Atau no, I'm not. Ya, jadi itu contraction ya, dipendekkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke listening section. Ya, jadi di sini contohnya ya Maria Kowalski goes for a job interview. Ya. Nanti akan kita dengar audionya. Kita akan dengarkan lah ya audionya sebentar. Yes, Miss. Boleh disiapkan ya? Hello. Ya. Oh, hello. Are you... Kedengeran nggak? Dengar suara Miss. Kurang besar atau cukup? Cukup. Maria Kowalski? Yes, I'm here for my job interview. Okay. I need some information from you before your interview. Your name sounds Polish. Are you from Poland? No, I'm not. I'm from Germany, but my father's Polish. So, are you a receptionist at the moment? Yes, I am. And do you work in an office? No, I don't. I work in a surgery near here. Do you like your job? Yes, I love it. But it's time to move on. We start work at 8 a.m. Do you start work at that time? No, I don't. I start work at 9 a.m. And do you work 5 days a week? No, I work 3 days a week. I study English on the other 2 days. Thank you, Maria. Please wait here for your interview. Ya, jadi itu adalah contoh conversation atau role play gitu ya. Job interview, for a job interview. Kira-kira dapat nggak jawabannya atau mau diulang? Ulang boleh, Miss. Boleh. Bentar ya. Hello. Oh, hello. Are you Maria Kowalski? Yes, I'm here for my job interview. Okay. I need some information from you before your interview. Your name sounds Polish. Are you from Poland? No, I'm not. I'm from Germany, but my father's Polish. So, are you a receptionist at the moment? Yes, I am. And do you work in an office? No, I don't. I work in a surgery near here. Do you like your job? Yes, I love it. But it's time to move on.
We start work at 8 a.m. Do you start work at that time? No, I don't. I start work at 9 a.m. And do you work 5 days a week? No, I work 3 days a week. I study English on the other 2 days. Thank you, Maria. Please wait here for your interview. Oke, dapat? Hmm. Oke. Ya, nomor 1 apa? She is receptionist. True or false? True. False. True. True or false? Kak Firna? False. False. Kak Soraya? False, Miss. Yang jawab true siapa tadi? Aku. Oke, coba kita dengerin ulang ya. Hello? Oh, hello. Are you Maria Kowalski? Yes, I'm here for my job interview. Okay. I need some information from you before your interview. Your name sounds Polish. Are you from Poland? No, I'm not. I'm from Germany, but my father's Polish. So, are you a receptionist at the moment? Yes, I am. Ya, yes ya. And do you work in an office? Jadi jawabannya yes, true. Jadi kan dia benar receptionist. Number 2, she works in an office. Is it true or false? False. False? Ya. True. True or false? True. False. Oke, kita dengerin lagi ya. True. No, I Soalnya don't. yes, I am. I work in a Hello? Oh, hello. Are you Maria Kowalski? Yes, I'm here for my job interview. Okay. I need some information from you before your interview. Your name sounds Polish. Are you from Poland? No, I'm not. I'm from Germany, but my father's Polish. So, are you a receptionist at the moment? Yes, I am. And do you work in an office? No, I don't. No. Ya. No, I False. don't. Jadi false. Number 3, she doesn't like her job. True or false? True. False. Siapa yang jawab true? Yang jawab false? Here, false. Coba kita dengerin ulang ya. I work in a surgery near here. Si oke belum? Do you like your job? Yes, I love it. Ya, yes. Ya, jadi true. Bukan apa? Bukan dia tidak suka dengan pekerjaannya, jadi jawabannya false ya harusnya. Karena dia suka pekerjaannya. Ya, number 4. She starts work at 9 a.m. True. Kak Suraya? False. True, Miss. Ya, true. Kemudian she works 5 days a week. False. False. Ya, false. Ya, true statementnya apa? Yang benar apa? 3 days, Miss. 3 days. 3 days a week. Karena 2 days-nya dia belajar bahasa Inggris ya. Oke, sekarang ya kita masuk ke mark the correct reply to each question. Jadi kalau misalnya ada contohnya nih ya, are you American? Jadi karena pertanyaannya di depannya kan pakai are you. Jadi jawabannya yang tepat adalah yes I am, bukan yes I do ya. Yes I am. Coba number 1, is your name Maisie? Jawabannya apa? Ini masih bersangkutan sama yang atas ya, Miss? Atau enggak? Masih, maksudnya Oh. tapi konteks pertanyaannya, jadi kita ulang lagi ya. Tadi Kak Soraya baru masuk sih ya. Ya, jadi pertanyaan seperti ini ya. Ini adalah jawaban pendek. Ya. Kalau pertanyaannya are you a doctor? Jadi jawaban pendeknya ya adalah yes I am. Yes I am atau yes I am, ya. Kalau jawaban pendeknya untuk tidak maka no I'm not. Kalau jawaban panjangnya kan yes I am a doctor. Ya kan? Jadi atau enggak kalau jawaban panjangnya untuk tidak kan no I'm not a doctor. Jadi kalau misalnya jawaban pendeknya bisa seperti ini aja. Yes I am atau no I'm not. Nah, ini untuk pertanyaan are you a doctor?
Tapi kalau pertanyaannya do you work in an office? Jadi jawabannya yes I do atau no I don't. Yes. Ya. Jadi jawabannya itu dilihat dari depannya apa. Kalau misalnya depannya does she live here? Jadi jawabannya kalau yes maka yes he does. Kalau no, no he doesn't. Jadi ini dilihat pertanyaannya depannya ini menggunakan does. Jadi jawabannya juga menggunakan does. Do they live in Delhi? Yes, they do. Atau no, they don't. Is your name Sophie? Yes, it is. No, it isn't. Are you Chinese? Yes, I am. No, I am not. Jadi cara menjawab seperti itu ya. Nah, Oke. Nomor 1 mungkin Kak Soraya. Is your name Messi? No, it's not. No, it isn't atau no, it doesn't. Yang atas, Miss, it is not. No, Is not. not, ya. Nomor 2 Kak Firna. Number 2, yes, it is. Coba pertanyaannya dulu dibaca. Is this your laptop? Yes, it is. Ya, nomor 3 Kak Soraya. Does Does she? she work? Mm-mm. Does she work in your office? Yes, she does. Ya. Lanjutnya Kak Firna. Do you eat a big breakfast? No, I don't. Ya. Lanjut Kak Soraya. Is that your car? Yes, it is not. No, No. it isn't. Ya, No. no, it isn't. Oke. Sekarang kita masih ke tentang asking question. Ya, kalau tadi answering question, sekarang kita masuk ke asking question. Nah, jadi kita untuk bertanya, kita bisa menanyakan dengan apa? What, who, when, dan where. Ya. Jadi kalau what itu menanyakan siapa, apa, sorry. Kalau who itu menanyakan siapa, when itu kapan, dan where itu bertanya tentang tempat. Nah, untuk jawaban seperti ini, kamu juga bisa menjawabnya dengan yes or no. Ya. My name is Sarah. What is your name? Nah, jadi kalimat pertanyaan ini dimulai dengan kata ini ya, what at the beginning, goes at the beginning. Nah, kemudian the question is open because it can be answered yes or no. Jadi jawabannya itu terbuka gitu ya. Misalnya, selanjutnya, contoh yang lainnya coba dibaca Kak Firna for further examples. What is Ruby's job? Mm-mm. What is in the bag? What Mm-mm. is this thing? What is the time? What are we work for? What What are we for? What are we here for? Hmm? What are Elliot's sister called? Ya, jadi ini termasuk apostrof ya. Udah tahu ya untuk menjelaskan kepemilikan. Jadi maksudnya adalah ini adalah saudara perempuannya Elliot ya. Maka menggunakan apostrof S. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sini. Ya, contohnya ini what ya. Jadi what is the capital of France? France ya. Karena kan satu. Jadi harus menggunakan is. Karena kan ibu kota dari Prancis itu cuma ada satu. Ya. Kalau yang nomor 1 kira-kira apa jawabannya? R. Ya, karena belakangnya names ya. More than one. What are their names? Number 2, kira-kira apa jawabannya? Is. Ya, what is the time? Ya. Number 3, What is? R. are ya. Karena ada colors S di belakangnya. What are my favorite colors? Number 4, Is. ya, Is. what is the hotel next to? Number 5, R. what? Yes, Number 6, is. R. is or are? Is. Is ya.
uncle's name. Jadi ini kepemilikan ya, bukan lebih more than one, bukan plural. Jadi what is your uncle's name? Number 7. Is. Ya, what is my name? What is my name? Ya. Jadi ini ya vocabulary question words-nya itu kita seperti ini. Jadi ada pertanyaannya menggunakan where, who. Jadi where itu menanyakan tentang kapan, who itu bertanya tentang siapa, when itu kapan, ya which itu bagaimana, why itu mengapa atau bagaimana mengapa atau kenapa, how itu bertanya tentang bagaimana, caranya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada kita lagi makan mau milih makanan di warteg, makanannya ada apa aja. Jadi cara bertanya dalam bahasa Inggrisnya gimana? Which Apa? which one do you choose? Do you like? Do you want? Which Kalau which one? one do you choose or do you like itu kan yang mana yang kamu mau pilih. Kalau Oh. makanannya ada apa aja. Jadi apa? What? Bahasa Inggrisnya apa? Makanannya ada apa Makanannya aja? ada apa aja. What are Food there. Ada apa saja. What kind of food is there? Ini pakai kind. Kind itu artinya jenisnya apa aja. Macemnya atau apa aja. Ya. Oke, coba dibaca Kak Suraya untuk yang further examples question words-nya. Where's the cafe? Who is Joe's teacher? When is dinner? Which is your car? Why I'm here? How are you? Ya, why am I here? Jadi to be-nya ini di depan ya untuk kalimat pertanyaannya. Ini kamu juga bisa lihat ya, ini to be kan, ini to be. Semuanya berada di posisinya di depan. Ya. Selanjutnya kita cocokkan ya jawaban di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Contohnya adalah where is the bank? Ya. It's over there. It's over there. Jadi yang cocok dengan statement di sebelah kiri, jawabannya dicocokkan dengan sebelah kanan. Untuk number 1, kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock ya. When is your birthday? Yang mana? July July 23. Ya, July 23. July. Okay, which is your car? The red Ferrari. Ya, the red Ferrari. Which is, ini tadi sudah. Why are you here? For a meeting. Ya, for a meeting. How old are you? I'm I'm 25. Ya, I'm 25. Jadi untuk pengucapan usia gitu, cukup sampai 25 juga bisa, atau sampai I'm 25 years old gitu, kalau mau lebih panjangnya. Ya. Kalau mau in short-nya, simple-nya, cuma sampai 25 juga bisa. I'm 25. Ya. How old are you? I'm 25. Oke, tadi ya. Who is there? It's me, Marcus. It's me, Marcus. Siapa di sana? Ini aku, Marcus. Ya. Oke, kemudian ini ada penggunaan ya. Penggunaan open question using do and does. Jadi do or does ini diikuti dengan kata penanyanya ya, question word-nya. You. Nah, when ini digunakan ya, the question word goes at the beginning. Jadi when ini ditanyanya posisinya di awal ya. Kemudian main verb change to its base form. Jadi kata kerjanya itu berubah ya sesuai dengan kata kerja bentuk dasarnya. Nah, untuk penggunaan open question using do and does formulanya seperti ini. Jadi question word-nya duluan ya. Do atau does-nya mengikuti dengan subjeknya. Jadi kalau I, you, we, dan they, maka di sini menggunakan do. Ya. Kalau he, she, dan it, maka di sini menggunakan does. Ya.
Jadi yang perlu diingat selain ini, maksudnya yang perlu diingat lagi bahwa kalau singular atau tunggal, maka di sini menggunakan das. Tapi kalau plural, maka di sini menggunakan do. Ya, plural ini termasuk I dan you ini termasuk plural. Verb dan objeknya adalah eat lunch. Oke, coba dibaca Kak Firna. Further examples-nya for open question. Miss, where do you go swimming? What does he do on the weekend? When does he finish work? Which car do you drive to work? Ya, jadi ya kemana kamu pergi berenang? Apa yang dia kerjakan? Dia perempuan ya. Saat akhir pekan. When does he finish work? Kapan ya dia selesai bekerja? Which car do you drive to work? Mobil yang mana yang kamu setir ya untuk bekerja, kendarai. Oke, sekarang kita masuk ke listening question ya. Sebelah sini nanti kita dengarkan audio yang mengenai Ben. Ben ini akan bicara nih tentang kehidupannya sebagai seorang murid ya. Ben talks about his life as a student. Hi, Ben. How are you? I'm fine, thanks, Marie. Are you happy at college? Yes, it's great. How is the food? It's not good. Oh, no. Where do you eat dinner? I usually go home to eat. I like to have dinner with my family. That's nice. Do your classes start early in the morning then? Yes, too early. They start at 8 a.m. Oh, no. When do you eat breakfast? I have it at 7 a.m. before class. You must be tired. What do you study, Ben? I study English. The classes are hard and expensive. That's too bad. Do you have a job in town? Yes. Where do you work now? I work at the supermarket 3 days a week. On Mondays, Wednesdays, and Fridays. I work from 2 to 7 p.m. and I go to class in the morning. Oh. That woman in the cafe wants to talk to you. Who is she? Oh, that's Mrs. Donaldson. She's my new professor. Okay. I've got to go now anyway. Nice to see you, Ben. Good to see you too, Marie. Bye. Oke. Sampai sini gimana? Udah dapet belum? Ada yang kelewatan, Miss. Ada yang kelewatan, nanti kita ulang ya. Oke, Kak Firna udah dapat semuanya? Sudah, Miss. Oke, coba kita ulang dulu ya. Okay. Hi, Ben. How are you? I'm fine, thanks, Marie. Are you happy at college? Yes, it's great. How is the food? It's not good. Oh, no. Where do you eat dinner? I usually go home to eat. I like to have dinner with my family. That's nice. Do your classes start early in the morning then? Yes, too early. They start at 8 a.m. Oh, no. When do you eat breakfast? I have it at 7 a.m. before class. You must be tired. What do you study, Ben? I study English. The classes are hard and expensive. That's too bad. Do you have a job in town? Yes. Where do you work now? I work at the supermarket 3 days a week. On Mondays, Wednesdays, and Fridays.
I work from 2 to 7 p.m. and I go to class in the morning. Oh, that woman in the cafe wants to talk to you. Who is she? Oh, that's Mrs. Donaldson. She's my new professor. Okay. I've got to go now anyway. Nice to see you, Ben. Good to see you too, Marie. Bye. Ya, udah dapat. Jadi yang ditandain di sini adalah pertanyaannya ya. Apa yang tadi ditanyakan? Apa yang tadi dalam conversation itu apa yang tadi digunakan pertanyaannya? Oke, number 1. Ya, number 1 apa yang digunakan tadi? When? When do you eat breakfast? Mm-mm. Kak Soraya apa jawabannya? Jawabannya I'm breakfast at 7 a.m. before. Oh, jawabannya. Bukan, maksud aku jawabannya yang di sini pertanyaannya tadi menggunakan apa? Maksudnya menggunakan do, when. Maksudnya Ya. Miss? Ya, jadi dalam conversation tadi, jadi yang ditandai di sini, jadi kita tadi mendengarkan audio dan kita menandai nih, tadi dia itu dalam conversation tadi itu dia menggunakan pertanyaan apa? Tadi pakainya when do you eat breakfast atau what do you eat for breakfast? When do you eat? What do you eat? Kalau Kak Firna tadi jawabannya apa? When do you eat? Oke, coba kita dengerin satu kali lagi ya. Hi, Ben. How are you? I'm fine, thanks, Marie. Are you happy at college? Yes, it's great. How is the food? It's not good. Oh, no. Where do you eat dinner? I usually go home to eat. I like to have dinner with my family. That's nice. Do your classes start early in the morning then? Yes, too early. They start at 8 a.m. Oh, no. When do you eat breakfast? Ya, jadi when do you eat breakfast? Oke. Lanjut number 2. What do you study atau how do you study? What do you study? What? What do What you do you study? Okay, number 3. When do you work or where do you work? When? When? When do you work? Okay, number 4. Who is she? Atau where is she? Who? Who? Ya. Who is she? Oke, coba dibaca ini Kak siapa? Kak Soraya boleh? Oh, hi Mary. We're in Spain, in a village called Mijas, near Torremolinos. My sister is at work this week, so I'm here with my brother John. Our hotel is next to some apartments. It is a complex and has 2 swimming pools and a gym. Breakfast is from 7:30 a.m. until 9 every morning. So I get up at 7 a.m. and have a swim before I eat. John stays in his room and we meet later for breakfast. The restaurant is by the pool. We have our breakfast there every day. There's also dancing at night. There's salsa dancing tonight and tomorrow is a flamenco. See you soon, Bernadette. Ya, jadi night itu kan tulisannya pakai GH ya, tapi pas dibaca itu GH-nya hilang ya. Jadi cara membacanya night. Night. Ya, coba diulang. Night. Night. Ya. Boleh night atau noit gini. Sama aja. Noit. Oh, noit bisa bacanya. Noit. Ya. Noit. Dia lebih ke British sih. Dia lebih ke British, kalau ini lebih American. Night atau noit ya sama aja. Sama apa lagi ya. Jadi itu tadi ya. Dari email ini ada kata-kata atau word yang belum diketahui artinya.
Atau sudah tahu semua? Nah, Kak Firna, ada yang belum diketahui? Flamenco itu apa ini, Miss? Flamenco itu tarian ya. Apa, Miss? Tarian. Oh, Yang aku coba nama tarian. ya, nama tarian. Nih, Flamenco. Kita ada di Spanyol, semua di Ini tarian dari Spanyol. Ya, kayak gini. Atau ada, kalau hewan itu ada juga ya. Tapi itu tarian. Flamenco. Ya, kayak gini. Oke. Karena di sini kan dia bilang there's also dancing at night. Kemudian adalah menari salsa. Kalau salsa udah tahu ya. Salsa dan tomorrow it's flamenco. Jadi flamenco ini adalah jenis tarian. Bukan nama burung ya, karena ada juga burung flamenco. Tapi konteksnya di sini dia sedang membicarakan tarian. Oke, ada lagi nggak yang belum tahu atau udah tahu semua? Untuk vocabnya tahu, Miss, tapi the restaurant is by the pool tuh kayak mana, Miss? Di dalam. Restorannya itu ya. Nah, the restaurant is by the pool, dekat sama kolam renang. Oh. Ya, kalau kompleks sudah tahu lah ya. Kalau Torremolinos. Nama tempat kayaknya. Nama tempat ya. Ya. Jadi ini restorannya itu dekat dengan kolam renang. By the pool itu artinya dekat dengan kolam renang. Oke, ya. Ini ada pertanyaan ya. Answer the question sebelah kiri. Which village is Bernadette in? Torremolinos or Mijas? Mijas. Iya. Ya, Mijas ya. Oke, number 1. Who is Bernadette on vacation with? Dengan siapa nih Bernadette itu lagi liburan? Brother. Her brother or her sister? My sister ya. Oh, vacation dengan who is Bernard on vacation. Sama Mary berarti her sister. Ya, sama Mary. Karena di sini, sebentar. Kok bukan sama Mary, ya? Kan dia berkirim suratnya sama Mary. Ya, dia berkirim surat sama Mary. Dia vacationnya sama sisternya. Oh, sama with my brother ini. My sister is at work this week, so I'm here with my brother. Oh, Jadi, with my brother. Bernadette vacation with her brother ya. Okay, number 2. How many swimming pools does the hotel have? 2. 2 or 3? 2. Ada di mana? Di sini. Di atas, Miss. 2. Yes. Ya, 2 swimming pools. Okay, number 3. What time does Bernadette get up? 7 a.m. 7 a.m. Yeah, so I get up at 7 a.m. Bukan 7 p.m. ya, 7 a.m. Number 4. What does Bernadette do in the morning? Go swimming. Go swimming. Go swimming. Di sebelah mana? Oh, and have a swimming pool. Yeah, Before it. go swimming. Number 5. Where does Bernadette have breakfast? Restaurant. Restaurant? Oops, no restaurant. By the pool or in her room? By the pool. By the pool. By the pool. Di Oh, sebelah mana? nggak ada pilihannya. Hah? Nggak ada pilihannya? Pilihan resto misalnya. Iya, nggak ada. Iya. Iya, bingung nih. Cuman ngejelasin dekatnya doang. In her room atau or by the pool? Ya, where does Bernadette have By the breakfast? pool. By the pool. Restaurant. Okay, John. Okay. When is the flamenco ya bacanya, flamenco dance? When is
Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow ya, because ini ya, the end of the sentence. And tomorrow it's plumbing. Oke, jadi untuk menyusun kalimatnya ya, menggunakan kalimat pertanyaan itu seperti ini ya. Kita mulai dengan question word-nya. Ya, apa tadi yang kalimat pertanyaannya itu apa? Kata-kata pertanyaannya. When, where, bisa pakai 5W dan 1H ya. Kalau disingkat 5W, when, where, apa lagi? What, who, Which. why, How. which juga bisa kalau ditambahkan, dan how. Ya. How. Kemudian kita pilih ya, menggunakan do atau does. Disesuaikan dengan subjeknya. Ya, choose a pronoun or a name. Jadi bisa selain dengan kata ganti subjek, bisa dengan nama. Ya, nama orang. Misalnya Kate, ya. They, you. Kemudian kita selesaikan dengan kata kerja utama dan objek. Ya, finish with the main verb and object. Play golf, atau go to the gym. Ya. Where does Kate play golf? Atau when do you go to the gym? Miss, Ya. ini misalkan kita mau buat sentence nih ceritanya, Miss. Jadi si where, when ini kan yang sentence question. Jadi kalau yang when, where itu disebutnya question word-nya. Does, do-nya disebut apa, Miss? Does dan do ini ya apa ya? Kata pelengkap ya. Auxiliary verb. Ya. Auxiliary. Jadi ini auxiliary verb. Kata kerja tambahan ya. Auxiliary. Yes. Jadi do sama does ini sebenarnya nggak ada artinya. Jadi dia dalam kalimat itu fungsinya hanya untuk membantu melengkapi artinya. Nah, kalau do sama does ini biasanya digunakan dalam kalimat simple present tense ya. Tenses-nya. Simple present tense. Kapan nih simple present tense ini bisa digunakan ya? Kalau dalam satu dalam satu aktivitas itu ya aktivitas dilakukan itu berulang-ulang. berulang-ulang ya, atau yang sifatnya kebiasaan. Misalnya seperti dia bangun pagi jam 7 setiap hari, itu kan suatu kebiasaan. Nah, di situ kita bisa menggunakan do dan does. Ya, jadi ini auxiliary verb ya, kata kerja. Auxiliary verb. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada, Miss. Kak Soraya ada yang mau ditanyakan lagi? No. Udah. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke vocabulary around town. Ya. Dari vocabulary ini, ada yang kalian udah tahu atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin belum tahu perbedaannya apa? Atau ada yang baru tahu hari ini ya? Atau nggak tahu cara pronunciation-nya? Boleh. Town sama city, kalau town city kota, kalau town itu Ya, kota. Artinya ini sama ya, kota. Yang ini kota kecil, yang ini kota besar. Kalau kota besar itu contohnya ibu kota, negara kayak Medan ya, Surabaya itu kota besar kan. city. Tapi kalau Itu city kan? itu yang kabupaten. Kabupaten ya. Nah, apa bedanya dengan village? Desa. Ya, desa ya. Village, desa. Ini kamu bisa lihat nih gambarnya di sini. Kalau village itu kan antara jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu berjauhan. Definisinya ya. Nah, kalau bedanya city sama town kan, ini di city itu kota apa ya, bangunannya itu banyak bertingkat, sementara kalau town itu sedikit gitu ya. Dan lebih tinggi, banyak gedung-gedung menjulang gitu. Ya, jadi intinya kalau town itu kota kecil ya. Umumnya banyak sih di Jawa, Pulau Jawa atau di Medan juga banyak kali ya. Kalau misalnya kayak di Medan itu kota kecilnya kayak sebentar, Pangkalan Susu ya. Pangkalan Susu itu kan. Miss kok tahu, Miss? Aku dulu lahir di situ. Aku lahir di Medan. Aku lahir di Medan. Cuma numpang lahir aja, Kak. Pernah dengar cerita mama aku. Mama aku dulu dari Medan. Ya, jadi masih pulang ke Medan. Ya.
Orang tua aku asli Medan. Maksudnya bukan asli, maksudnya lahirnya dan besarnya di Medan. Dia grew up. Masih di Aslinya sini tuh dari berarti. Sumatera Barat. Oh, Iya, aslinya. Ya, bisa dibilang kampung kampung utama, kampung halaman selain Padang ya. Kita tuh jarang banget ya pulang ke Padang. Lebih sering pulangnya tuh ke Medan. Sumut. Berarti Ya. mama di Medan stay-nya, Miss? Enggak, sekarang kita udah pindah ke Tangerang semua. Oh, Udah dari lama sih, dari tahun 92 ya, Kak. oh, Ya, kemudian kalau Kalimantan tuh Balikpapan ya. Balikpapan. Tom. Mm-mm. Mungkin di Pulau Jawa juga banyak ya, kota-kota kecil. Kota besar, kalau kota besar tuh udah tau lah ya, kayak Surabaya, Medan, Jakarta. Jadi bisa dibilang ya memang kota atau ibu kota ya, ibu kota dari apa? Provinsi, ibu kota provinsi. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi nggak? Ada yang beda-beda mungkin, atau ada yang baru tahu sekarang? Sudah? Farmasi ya. Nah, jadi kalau P ini ketemu H, ini dibacanya F ya, Kak ya? Oh, siap. Ya, farmasi, bukan farmasi. Kemudian ada ini ya, perbedaan antara store sama shop. Ini sama, cuma istilah, beda istilah aja antara UK dan US. Ini soalnya coba spellingnya ya, Miss. Oh, Village, town, city, hospital, police station, bus stop, train station, airport, school, factory, supermarket, store, shop, pharmacy, bank, post office, library, and museum. ya, museum ya. Jadi cara bacanya ini, kalau ada Museum. U itu ada kayak Y-nya gitu ya. Museum. Museum. Okay. Yes, Miss. Museum. Ya, Kak Firna mau coba? Boleh, Miss. Village, town, city, hospital, police station, bus stop, train station, airport, school, factory, supermarket, store or shop, pharmacy, bank, post office, library, museum, Ya. Yang ini bus stop ya. bus stop. Pakai A gitu. Bus stop. Kalau di Malaysia itu kan udah terbiasa ya. Dia udah sering tuh ngomong pakai bahasa Inggris ya. Bus. Bus stop. Ya, kemudian ini yang lainnya. Oh. Town hall, castle, office building, pub, bridge, swimming pool, restaurant, cafe, bar, movie Ada yang theater. bingung? Atau bingung nih sama perbedaan mungkin antara movie theater sama teater, bedanya apa? Kalau teater live ya, Miss. Kalau movie tuh Film. pakai Ya, film. langsung gitu ya. Ya, pakai media. Ada medianya dari situ. Synagogue apa? Synagogue tempat beribadahnya Yahudi. Ya, Jewish, betul ya. Di sini nggak ada sih. Kalau di luar negeri mungkin banyak ya. Karena di luar negeri kan multicultural. Yes. Ya. Kemudian town hall, tahu ya town hall? Miss bahasa di mana itu, Miss? Oh, yang pertama. Ya. Town hall udah tahu ya? Hall gitu ya, Miss. Gedung serbaguna. Aula. Ya, gedung serbaguna, aula. Castle, tahu nggak castle? Istana. Ya. Ya. Nggak ada anak cewek yang nggak tahu castle, Miss. Ya betul ya. Princess. Itu impian kita, bisa. Castle. Ya. Oke, cara baca ini gimana nih? Masjid. Mosque. 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 Oh. Ya, mosque. Mosque. Kalau gereja? Ya, gereja apa? Church. 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 Oh, Church ya, church. Church. Kalau gerejanya dalam bentuk plural apa? Ada dua gitu. Churches. 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 Bacanya tuh ya. Bentuk tulisannya gitu ya. Churches. Ya, kalau ini bentuk jamaknya apa?
Cara bacanya gimana? Mas, Ya. susah. Gimana Kak Soraya cara bayarnya? Cara Yang bacanya? mana? Ditambahin Ini IS tapi nggak bentuk tahu Maskis. baca. bentuk Mas jamak. Kis bisa, Miss? Hah? Maskis. Bukan. Maskis. Mos, mos. Jadi cara bacanya tuh kayak gini. Mos, Cuma sampai sini ya. Ada S-nya. Jadi kayak gitu ya cara membacanya. Mos gitu. Oke. Ya, agak complicated ya emang ya. Kayak nyamuk, Dan- Miss. berarti harus Kayak peka sama nyamuk. mulut ya. Iya, harus latihan, banyak-banyak latihan. Mos, mos, Ya. Kalau misalnya antri kan tulisannya gini. saya nego. Ya. Bacanya apa? Ya, Ki aja. Ki gini sebentar. Tulisannya gini kan. Ki. Q apa bacanya ini? Ki. Ki, Q. Q, Q. Coba aja itu gini. Q. Ini Q. huruf I baca apa? Apa, Miss? Ini Q, tulisannya antri nih. Maksudnya kan bahasa Inggris Heeh. Q ya. Q doang Tapi bilang. bacanya ini. Kamu sebut aja Q. huruf ini bacanya apa? Q. 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 Ya itu ya cara bacanya. Oh Q. iya. Untuk antri kan, Miss? Antri. Ya. Q. Oke, sekarang kita masuk ke talking about your town. Jadi kalau cuma satu, kita bisa bilangnya there is. There is a hospital in my town. Ya. Jadi there ini menunjukkan bahwa kita ini membicarakan tentang satu benda yang terdiri dari hanya satu. Jadi ada a hospital. Jadi kita nggak pakai there is one hospital. Jadi there is a. A itu artinya satu atau sebuah atau seorang. Pokoknya ada se-nya. There is a hospital in my town. Ada sebuah rumah sakit ya, sebuah rumah sakit di kotaku. Ya. Kemudian kalau plural, maka kita bisa menggunakan there are 3 hospitals in my town. Jadi untuk see. penggunaan there are ini ketika kita mau membicarakan objeknya itu lebih dari satu ya, atau bentuk jamak plural. Oke, coba Kak Soraya baca deh yang further examples. Yes, Miss. There is an airport. There are 2 theaters. There is a hotel. There are 3 cafes. Ya, there is an airport. Jadi airportnya itu hanya satu. There are 2 theaters. Ada 2 teater. There is a hotel. Hanya ada satu hotel. There are 3 cafes. Ada 3 kafe. Ya. Coba deh kita masuk ke ini Sol. Jadi kalau dilihat dari gambar, ya, ini gambar apa nih kira-kira? Kemudian ada berapa? Ya. Jadi kalau misalnya gambar kan cuma satu. Nah, terus kita bisa menggunakan there is a factory. Nah, ini a factory karena ada cerobong asapnya ya di atas Kayak 2 ya kan, Miss? Kayak 1. atapnya, tapi gambarnya cuma satu. Ya. Oke, kita lanjut ke Firna, number 1. Number 1, there are 2 churches. Churches. Ya. Number 2, Kak Soraya. There is a swimming pool. Ya, there is a swimming pool. Number 3. Kak Firna? There is a library. Library. Ya, number 4. There are 2 castles. 2 castles. Jadi T-nya itu hilang. Castles. Ya, there are 2 castles. Oke, untuk pronunciation coba baca ya bergantian. Yang pertama nih, Kak Firna. Airport. Plural. Airport ada S-nya. Airports. Ya, coba lanjut. Theaters. Schools. Ya, Hospitals. ya. Bars. Churches. Ya. Ini? Oh iya. Factories. Ya. Offices. Ya. Oke. Ya, kemudian kita masuk nih ya ke gambar-gambar ini dan mengisi ya kekosongan ini untuk menyusun sebuah kalimatnya itu menjadi komplit. Ya. There is a town hall. Jadi kalau cuma satu maka there is a town hall. Nah, kira-kira yang ini gambar apa nih?
churches. Nah, there are, There are 2 churches. ya, Pakai church. 2 lagi, Miss? Iya, pakai kan, Miss? Ya, two, kan 2. Pakai. Ya, selanjutnya Kak Firna. There There are are 2 coffees. coffees or cafes? Cafes. Ya, cafes. Ini? Yang ini Kak Soraya. There's a hospital. Ya, there is a hospital. Yang ini Kak Firna. There is a restaurant. Ya, there is a restaurant. Lanjut. There are 3 shops. Ya, there are 3 shops. Nah, kemudian ini penggunaan yang tadi kan positif ya. There is sama there are. Nah, ini untuk penggunaan negatifnya. Jadi kalau untuk penggunaan negatifnya, jadi menggunakan there is not ya untuk yang singular. Tapi kalau untuk pluralnya maka there are not any. Ya, jadi selain kalau yang tadi hanya ditambahkan not, tapi kalau untuk pluralnya ditambahkan not dan any. Ya. Contohnya, there is not a school, yaitu bukan sekolah. Tidak ada sekolah ya di situ. There isn't a school, tidak ada sekolah di situ. There are not any schools. There aren't any schools. Nah, jadi kalau di conversation atau di speaking, maka ini tuh di contraction ya atau dipendekkan. Jadi are not dibaca menjadi aren't. Not di conversation itu jadi isn't. There isn't a school. There aren't any schools. Coba. Aren't apa susah spellnya, Miss? Iya. Ya boleh lah kalau misalnya itu sebenarnya ya boleh kalau misalnya masih susah boleh bilangnya are not ya. Tapi kalau ini coba deh dibaca Kak Firna yang ini. Yang There is not a school. kalau There isn't a school. ya kalau ini There are not any schools. There aren't any school. any schools ada S-nya. Any schools. Ya coba Kak Soraya. There is not a school. There isn't a school. There are not any schools. There aren't any schools. Ya itu bisa tuh Kak. Susah itu, Miss, kebetulan. There aren't any schools. Nah, coba ini sekarang ya. Contohnya ini. Ini kalau a castle, ini kan cuma satu nih. Ya, objeknya. Jadi kita bisa pakainya isn't. There isn't a castle. Number 1. Ini masih simple sama plural tadi ya, Miss? Single Iya. sama... Betul. Coba nomor 1 Kak Firna. Nomor 1, there isn't a theater. Number 2 Kak Soraya. There aren't any factories. Ya, number 3 Kak Firna. There isn't a bus station. Number 4. There aren't any airports. Number 5. There aren't any churches. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke listening ya. Kalau misalnya itu boleh siapkan pensil dan kertas ya atau bolpen. Kita akan mendengarkan audio ya, kemudian kita akan memberikan nomor ya untuk masing-masing apa yang dijelaskan. Misalnya dia lagi menjelaskan tentang ini, tentang itu ya. Jadi nanti akan ada contohnya, kita dengerin contohnya dulu ya. Bentar. I live in a big town. There are 3 factories and 2 supermarkets. There isn't a town hall, but there's a bus station and an airport. Ya, tadi masih contoh ya. Jadi yang number ini ya, yang B. Jadi alfabetnya adalah yang B, it's for number 1. Oke. Sampai sini udah paham ya? Udah paham. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, number 2. It's a big city. There's a big airport and 4 hotels. There are 3 restaurants and there's a bus station. There aren't any theaters or movie theaters, so it's a bit boring. Kira-kira yang mana nih?
Nggak tahu suara Miss. Yang sedang dideskripsikannya yang mana, Miss? Yang barusan? Yang Dengar si, nggak suaranya? Dengar sih, Miss. Maksud suara yang A masih ya, Miss? yang Yang si. yang mana itu makanya jadi pertanyaan. Yang Oh, mana itu yang pertanyaan. iya. Sorry, Miss. Nggak Kalau aku nyambung kasih tahu soalnya. sama aja bohong ya. Iya, Ya. iya. Belum Nah, fokus, Miss. Sorry. Dengan ya. pertanyaannya, permintaannya. Ya, jadi memang harus kalau listening itu emang harus fokus ya. Kalau udah buyar sedikit langsung nggak bisa ngikutin Yes. kali. Mau Yes. diulang? Iya, Miss. Oke, kita ulang ya. It's a big city. There's a big airport and 4 hotels. There are 3 restaurants and there's a bus station. There aren't any theaters or movie theaters, so it's a bit boring. Dari deskripsinya tadi di conversation, maksudnya bukan di conversation ya, di audio yang tadi sudah kita dengerin, berdasarkan deskripsi itu, kira-kira mana nih yang lebih tepat? Yang C, A, Miss. Si, C, atau D? si. C. Kak Soraya? C, Miss. Ya, betul ya. Karena dia bilang ada apa aja tadi? The big Ada airport, Hmm, for the hotel, station, for hotel. Ya ini 3 ya. cafes. Heeh, three cafe, ya, 3 cafes. Ada. three Katanya cafes. boring ya. Ya, Nggak ada, dia nggak ada bilang boring teater. kenapa? Kak, ada yang tahu Nggak nggak ada kenapa? teater. Ya, karena there is no theater ya atau entertainment. Shops juga nggak ada, Miss. Store nggak Ya, ada. nggak ada shops ya. Jadi cuma ada itu tadi airport, hotel sama apa? Cafe. Cafe. Oke, lanjut ya. Number 3. In my town, there's a big supermarket, but there aren't any other stores. There's a castle near my house. I work there on the weekends. There is a mosque here, too. There's a cafe, but there isn't a theater. Yang mana? A, A. Kak Firna? A, Ya, karena ada apa tadi? Ada penandanya itu tadi. Castles. Ya, castle, bukan castle sama tapi mask. castle. Castle. Ya, castle. Ya, there is a castle sama apa lagi tadi dia bilang? Mask. Mosque. Ya, jadi benar ya tadi kan mosque ya cara bacanya. Mosque. Ya, lanjut. Number 4. There is a movie theater and a theater in my town, but no museum or library. There are 3 bars here. My brother works in a really nice restaurant. Udah tinggal satu sih. Gampang ya. D. Ya, yang D. Lagi pula dia juga udah bilang ya tadi ada movie theater ya. Oke. Yes, Miss. Oke, selanjutnya coba sekarang giliran Kak Firna yang baca read the email. Okay, Miss. Hi, Matt. We're in our new house in Littleton, and it's great. There are 3 schools in the town, so that good for the children. There's also a big swimming pool, and John goes there every evening. I work in office above the supermarket. It's near our house. There are lots of things to do on the weekend. There isn't a theater, but there are 2 movie theater, 3 restaurants, and a library. There's also a great museum. We go there every weekend because the children love it. Come and see us soon. It's easy to get here. There isn't an airport or a train station, but there is a bus station. See you soon, Jamal. Ya, jadi Kak Firna tadi yang harus diperhatikan itu ya banyak tadi kata-kata yang plural tapi S-nya nggak dibaca. Iya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Tadi Yes. contohnya yang mana? Terus ini join ya, join. Goes. Apalagi tadi ada House. Yang itu,
Theaters. Ya, theater. Mana tadi? Oh Theaters. ya, 2 movie theaters, Ya, 3 restaurants, and a library. restaurant and a library. Ya. Little town itu nama tempat ya. 3 schools. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau di depannya itu ada bendanya, ada angkanya nih. S-nya apa sih, ada S-nya? Itu jangan lupa dibaca ya, S-nya. Oke, Miss. Oke. Selanjutnya, untuk jawabannya, there are 2 schools. Is it true or false? Benar apa salah? False. False. Benar False. berapa? 3. 3. Ya. Oke, for number 1, there is a supermarket. Ada satu supermarketnya. Is it true or false? Yes. Yes. True. 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 True ya. Oke, number 2, there is a theater. True or false? False. 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 Jadi yang Movie. benar apa? 2 Movie theaters. theater. 2 theaters. Oke, number 3, Movie. 4. there are 4 False, Miss. movie theaters. Ada 4. False. 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 Ya, yang benar adalah 2 ya. 2 Two. movie. Two Number movie. 4, 3 there are restaurants. False. 3. Miss. False. True. Soalnya ada Three. 3. 2. True ya. 3 restoran. Ya, jadi true. Oh iya, Miss. Mana dia, Miss? Banyak. Oh iya. Ada 3 Paragraf. or 2? Paragraf 2, Kak. Iya, betul. 3 restaurants. Ya, ini masih apa? Bacanya masih yang simple-simple ya. Yes, Miss. Ya, memang kita kan mulainya dari basic, jadi memang harus dari awal ya mulai membaca. Oke, selanjutnya dilihat dari gambar ini ya. Look at the picture, then say each sentence out loud, filling in the gaps. Ya, jadi kita lihat gambar ini, berdasarkan dari gambar ini, there is a supermarket. Benar kan? Benar ya? Ya. Supermarketnya cuma ada satu. Ini ya. Yang apel ya, Miss? Ya, apple. Jadi there is a supermarket. Coba dibaca, Kak. There is a supermarket. Ya. Kalau number 1, parknya ada berapa park? Park yang pohon hijau ya, Miss? Iya. Oh. Four. There. There Bukan. are. Park yang mana park? Soalnya dia bilang ini a park. Cuma satu ya. Parknya mana, Yang Miss? mana? Ayo, yang mana? Benar? Ada nggak? Coba kita cek listeningnya ya. Berarti dia There mau isn't. bikin there isn't. Berarti isn't. There are no Apa? cafes. Bentar. Di gambar ada nggak? Nggak ada, Nggak Miss. ada, Miss. Ada? There isn't kali ya, Miss? There isn't. Ya. Apa? Coba kita dengerin dulu yang number 1. There isn't a park. Ya, jadi nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka there isn't. Negatif. Number 2. There isn't hotel. Yang isn't There tuh is. Yang isn't tujuh tuh hotel. tadi. Iya, Kalau itu nggak ada, hotel. Berarti Ada nggak? Hotel there ada. is Ada. there is a There is. hotel. Ya, there is a hotel. Number 3. There There aren't any. There are aren't, no cafes. Aren't any no cafes. there aren't any. Sebentar. Number 3. There are no cafes. There aren't no cafes. Oh. Berarti nggak pakai any ya, Miss. Ya, there aren't no cafes. Number 4. Number 4. Berapa airport? Ada nggak Nggak airport? ada, Miss. Jadi, Nggak ada. Ada. There isn't. There Yang isn't airport. an airport. ya, there isn't an airport. Number 5. Number 5. They aren't stores. Stores. There There aren't. is. Eh? There is. Ada plural kan? Ada. Oh iya, Ada dua. Ya, jadi There are. stores. There There are stores. There are. There are 2 stores. there aren't. There aren't. Oh, Tapi ada, sorry. Miss. Ya, there are There two are stores. 2 stores. There are 2 stores. Stores.
Number 6. Number 6. There isn't There a train isn't a train station. station. There isn't a train station. Number 7. There are two two theaters. theaters. There are 2 theaters. Ya. Ini selanjutnya adalah kita masuk ke artikel ya. Jadi ini untuk penggunaan dan the. En, dan the. Ini termasuk artikel dalam bahasa Artikel kayak mana tulisannya, Miss? Bentar. Artikel. Ya. Nah, untuk misalnya untuk satu atau se itu kita bisa menggunakan ya. Ini artinya satu atau sebuah, satu buah gitu ya. Aku bekerja di. Nah, penggunaan a library ini kita bisa menggunakan ya karena kita ini sedang berbicara tentang pekerjaan secara umum. Bukan tentang spesifik, bukan tentang tempat yang spesifik di mana kita bekerja. Jadi kita bisa menggunakan I work in a library. Aku kerja di sebuah perpustakaan. Ya. Tapi kalau misalnya di sini I work in the library on Main Street. Jadi perbedaannya ini ya untuk penggunaan the ini karena kita ini saat ini membicarakan ya tentang sebuah gedung yang spesifik di mana kita bekerja. Jadi itu ya bedanya antara dan the. Jadi kalau udah spesifik ya udah pasti gitu bangun yang mana kita bisa menggunakan the. Tapi kalau misalnya secara umum maka kita bisa menggunakan ya, itu perbedaannya. I work in the library on Main Street. Ya, selain itu untuk penggunaan the, jadi antara dua pihak ya. Yang satu yang dua pihak dalam conversation, dua orang dalam conversation itu udah tahu ya bekerja di mana, maksudnya sedang membicarakan apa. Jadi dua orang ini tahu nih library-nya itu yang mana, jadi bisa menggunakan the. Ya. Contohnya Jadi misalnya kayak untuk kata kedua biasanya, misalnya di pertama udah dijelasin, di bawahnya ya. Miss, untuk artikel cuma 2 ya, Miss, sama the. Ya, en sama the. Ada 3. En sama the. Ya, jadi contohnya lagi, Jim is an artist. Ya, kita bisa menggunakan dan en ya untuk membicarakan mengenai pekerjaan. Nah, untuk penggunaan en ini bisa digunakan misalnya kata bendanya itu diawali dengan huruf vokal. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Ya, seperti artis, apple, itu juga bisa ya. Ini semuanya. Nah, untuk penggunaan ya itu digunakan ketika bertanya tentang seperti is there atau there is. Oh ya, satu kali lagi. Kalau untuk yang tadi kan untuk huruf vokal ya. Tapi kalau huruf konsonan itu bisa menggunakan kebalikannya ya. Misalnya tadi artis itu kan huruf vokal. Kalau misalnya ini misalnya there is a key ya, maka di sini bisa menggunakan That is a key. Ya kan? Karena di sini hurufnya konsonan. Jadi di sini pakai bukan en. Tapi ada beberapa, nanti akan ada beberapa misalnya kata-kata yang bukan diawali dengan huruf konsonan atau vokal tapi menggunakan en ya. Misalnya kampus and university. Kenapa nih? Tahu nggak kenapa pakai en bukannya? Karena vokal di depan bukan, Miss? Bukan. University, sorry. Ini university. Kenapa pakai bukan en? Karena dibacanya university, jadi masuknya nggak ke konsonan gitu, bukan sih, Miss? Ya. Walaupun ini diawali dengan huruf U, vokal, tapi ketika membaca itu kita bukan bilang university, tapi university. Dan itu soundnya lebih ke konsonan kan? University. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa pakai itu. Sama kayak misalnya ICU. ICU ya. Intensive Care Unit, ya nggak sih? Berarti itu untuk semua, Miss, untuk semua yang diucapin ya, bukan jadi
Jadi intinya bukan diawali dengan huruf A, I, U, E, O, ya, tapi lebih ke sound-nya. Sound-nya itu menggunakan, kalau kayak misalnya ini kan jam ya. Nah, kalau ini kira-kira pakai en atau pakai e? An Apa pakai an hour. an hour apa hour? An hour. Ya, an hour. Ya. Karena waktu dibaca itu bukan hour, tapi hour. Hanya hilang pas dibaca. Jadi kan suaranya tuh ya pronunciation-nya itu yang lebih kedengaran itu vokal ya, hour. Jadi di sini bisa menggunakan an hour. Ya. Kemudian, is there a bank near here? Jadi kita bisa menggunakan di sini ya, with is there and there is. Jadi kalau ada kalimatnya menggunakan is there atau there is, maka bisa menggunakan e. Kemudian the doctor at my hospital is good. Ya, kita di sini bisa menggunakan the ya untuk membicarakan tentang dokter tertentu. Ya. Kalau dokternya umum gitu ya. Umum bebas gitu, maksudnya lebih general. Kita membicarakan dokter-dokter pada umumnya gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan a doctor. Tapi kalau di sini Itu udah jamak artinya, Miss. dokter ini mau bukan jamak ya. Ini satu. Oh, maksudnya dokter-dokter pada umumnya. Ya, dokter-dokter pada umumnya kan artinya jamak. Semua dokter yang ada di muka bumi itu misalnya ya. Kalau Jadi udah daftar begini tulisannya berarti dia ini untuk jamak, Miss, untuk plural. oh, kalau yang ini artinya Heeh. untuk dokter tertentu artinya hanya satu. Jadi Oh, the iya. ini hanya untuk satu untuk satu dokter. Dokter yang itu maksudnya. Karena is good juga ya, Miss. Iya, ada is good di sini kan artinya is itu kan untuk satu orang. The doctor at my hospital is good. Jadi dokter yang di rumah sakit aku itu bagus gitu ya. Berarti bisa untuk dokter itu, kalau misalnya itu juga bisa nggak? Iya, Kayak bisa. dokter. Ya, jadi the ini digunakan untuk sesuatu yang pasti. Kita udah tahu nih. Misalnya Kak Firna sama Kak Soraya lagi ngobrolin satu orang gitu ya. Nah, satu orang ini kalian udah tahu siapa yang mau kalian omongin. Siapa yang lagi diomongin. Nah, di situ bisa pakai the. Ya. Kemudian yang lainnya, I go to the bank on Broad Street. Nah, di sini kita bisa menggunakan the ya ketika kita membicarakan tentang bank tertentu, particular bank, itu bank tertentu. Oke, coba selanjutnya ini ada contohnya ya. Di sini Charlotte is an actress karena kan diawali dengan huruf vokal ya. Pada umumnya sih memang lebih karena katanya itu diawali dengan huruf A, I, U, E, O, maka bisa an. Tapi itu pada umumnya ya. Ya, jadi Charlotte is an actress. Oke, number one, Kak Firna coba. Pakai an atau the? The new teachers is called Miss Jones. Ya, the new teacher, nggak pakai S. The new The new teacher is called Miss Jones, ada S-nya. Jones. Ya. Gimana? Syukur nih Kak Firna ya. Oh iya, teachers Jones. ini ya tadi aku bacainnya, maaf Iya. Miss. Iya, jadi teachernya satu, tapi John-nya jangan lupa dibaca ada Iya. S. Bukan John, tapi John. Miss Jones. Ya. Oke. Number two, Kak Soraya. There is iya nggak sih, Miss? Ya, there is a Good cafe in the park. Maksud, ya, suara masih bingung. masih bingung ya. Masih bingung letakin itu, ini pertanyaan kayak apa? Maksudnya There is a good cafe in the park. artikelnya mau diletak di mana maksudnya ini, Miss? Di depan ini. Di sebelum ke good. Oh, berarti benar. There's a good cafe in park. Ya. There is a good cafe in the park. Number three. I work at I work at a hotel next to the library. I work at the hotel
Oh Kemudian I aku mau work at tahu lagi ya. Nih, jadi the ini ketika bertemu dengan huruf konsonan, ya, konsonan gitu ya, maka dia dibaca menjadi bentar, I the, work ya. the. Ya. Tapi kalau THE ya bertemu dengan huruf vokal, maka dia akan berubah nih cara membacanya menjadi di, Oh, ya, konsonan, ya, konsonan. I work at the hotel next to the library. Ya, kalau misalnya ini cara bacanya gimana? The end. And Ya, the end. Kalau misalnya ini gimana? The apple. the apple. The apple, bukan the apple, tapi the apple. Karena dia bertemu dengan huruf vokal. Vokal. Oh, jadi berubah ya cara membacanya. Ya, aku baru tahu Miss kalau misalkan ada 2 pengucapan. Iya, ada 2. Jadi cara membacanya. Kan kalian tuh suka denger ya, the end. Tapi kadang-kadang berubah jadi The ini end. the hotel ya. Jadi sebenarnya gimana nih cara bacanya gitu kan? Sebenarnya Iya, gimana nih kok berubah-berubah gitu kan? Jadi itu iya. benar ya. Jadi kalau dia berubah ketika bertemu dengan huruf jadi kalau huruf vokal kalimat atau kata yang diawali dengan huruf vokal maka dia berubah nih cara bacanya menjadi di. Tapi kalau huruf konsonan dia berubah menjadi the, ya. Huruf juga Miss kayak kalau misalkan huruf kan huruf bahasa Inggrisnya I, tapi kadang cara pengucapannya ada yang tetap Ya, ya. kayak gitu. Jadi Ada kadang yang masih I, bisa. ya, ya. Itu memang ya benar. Jadi ada huruf itu kan seumumnya dibacanya I. Tapi dalam kalimat itu tergantung kalimatnya, ada yang bacanya either, ya, either, ada yang either. Nah, kalau antara either sama either itu sebenarnya sama ya. Either sama neither, ya kan? Ini kan kalau kamu bacanya sebenarnya bisa pakai either atau either. Neither sama neither. Itu sama aja. Sama Tapi aja. kalau yang dibacanya gitu kan dari itu apa yang jadi cirinya? Ada nggak Miss gitu kayak clue kalau misalnya ada kalimat? Contohnya apa contohnya? Apa ya tadi tuh aku pagi-pagi baca buku terus baca quotes gitu terus ada huruf E-nya tapi pas Firna translate gitu ada jadi dibacanya tuh. Coba kamu masih inget nggak? Lupa Miss, tadi nggak dicatat. Bentar aku Nah, lihat di story Catatnya translate. kamu bisa loh tanya. Itu kan kamu bisa jadi kamu catat terus kamu bisa tanya ke aku di sini di sesi. Iya lupa, tapi kayaknya ada di ini story translate. Caranya Apa? sih. Soalnya Yang Apple sama cara yang tangan. Bentar, Miss. Tanda tangan doang. Memang Soraya? Oh ini apa? Apa? earn, menghasilkan Isi ya? earn. Earn sama Enggak. Kan earn tuh huruf kan awalnya. Kirain aku Iya, dibacanya gitu. Aku salah Karena kan sangka. itu bahasa Inggrisnya I. Enggak. Jadi kayak gitu contohnya. earn. Memang begini coba bacanya. Earn, Earn. bukan earn. Iya, Misalnya ear. Kalau ini kan ear. iya. Ear. Ini earned. Ya, jadi beda-beda memang konteksnya. Tapi kalau misalnya cara membedakannya gimana nggak ada gitu. Berarti harus hafal aja Miss vocabnya. Iya, kamu misalnya mau tahu nih ya, kayak gini-gini cara membacanya gimana, pronunciation-nya gimana, pakai Google Translate, itu kan Iya. ada yang voice-nya. Nah iya, Firna tuh pas ngecek di Google Translate-nya, oh salah bacanya gitu, soalnya kan cuma tulisan. Terus ingat kalau misalnya bahasa Inggrisnya huruf itu I gitu. Jadi ternyata nggak ada clue-nya ya. Kayak Nggak ada. sama di ini kan ada clue-nya. Earn, ya, misalnya kayak gini, earn. Nggak ada sih. Earn sama ear itu kan sebenarnya beda. Earned, gitu enggak. Iya. Earn ear. Dan itu artinya apa, Miss? Earn itu hasilnya menghasilkan. Menghasilkan, maksudnya menghasilkan uang ya. She earn money. Ya. Khusus uang dia, Miss. Ya, khusus uang. Menghasilkan uang. Ya, selanjutnya coba. Nih siapa yang tadi udah Jones, yang Park udah. Raya Folk, number 4. Number 4, oke. Number 4. There is a swimming pool near my office. Ya, there is
a swimming pool near my office. Number 5. It is a dog's favorite toys. It is Favorite toy. It is favorite a toy. dog's. It is the dog's Oh, favorite it is toy. the dog. Mm-mm. Oh iya kan untuk ini ya, untuk nunjukin Untuk menunjukkan ya, ya. apa anjingnya atau Ya. anjing apa mainan kesukaan dari si anjing itu. Jadi itu apa itu favorit anjingnya gitu kan, mainan. Ya, jadi it is itu menunjukkan bahwa itu loh mainannya. Jadi di sini Ya. sebagai kata ganti dari si favorite toy ya adalah it is, bendanya. It is the dog. Ya, number 6. Jenny is an artist at the gallery. Ya, Jenny is An atau an an artist ya. Jenny is an artist at the gallery. Number 7. See you at the cafe at the bus station. Ya, see you at the cafe at the bus station. Umumnya ya, untuk tempat-tempat seperti ini biasanya menggunakan the ya, tempat umumnya. Oke. Ya, ini kalau tadi kan artikel. Ya, sekarang kita masuk ke a dan some. Jadi perbedaan antara a dan some. Jadi kalau a ini dan an ya, ini ketika kita membicarakan tentang satu benda. Ya. Jadi singular. There is a hotel in the town. Ya, cuma ada satu ya. Tapi kalau plural, kita selain kita bisa bilangnya three, tadi kan kita bilangnya three hotels ya. Jadi kita bisa juga menggunakan ini some. There are some hotels in the town. Jadi kita bisa menggunakan some ya to talk about more than one thing. Kita bisa menggunakan some ketika kita membicarakan bendanya itu lebih dari satu ya atau jamak hotels. Oke, coba nih Kak Soraya, further examples-nya. Okay. There is a bank on Main Street. There are some banks on Main Street. There is a waiter over there. Yeah. There are some children in the park. Yeah, there are some children in the park. Oke, coba kita mengisi nih ya. Latihan fill in the gaps with a or some. Ya, contohnya kan there is a restaurant in the park. Ya karena nggak ada plural ya di sini. Ya, kita bisa menggunakan there is a. Lagi pula ada is-nya di sini. Artinya kan singular ya. Jadi di sini bisa pakai a. Selanjutnya coba Kak Soraya, number 1. There are some stores on Broad Street. Broad Street. There are some stores on Broad Street. Ya, Kak Firna, number 2. There is a cafe next to the castle. Castle. There is a cafe next to the castle. Jadi T-nya hilang ya. Castle. Castle. Ya, cara bacanya gini. Castle. Castle. Number 3, Kak Soraya. There are some cakes on the table. Yeah, there are some cakes on the table. Number 4, Kak Firna. There is a phone here. Ya, phone bacanya F. Kalau Phone, P ketemu sama H, there is dibaca F. There is a phone here. Okay. Number 5. There are some factories downtown. Ya, ada yang tahu nggak downtown artinya apa? Di kota. Apa? Di dalam kota, Dalam gitu, dalam kabupaten. Downtown itu pusat kota. Oh. Jadi nggak bisa diartikan secara apa ya, harfiah gitu, harfiah apa bawah kota gitu nggak bisa. Downtown artinya malah dia spesial ya, Miss. Malah dia spesial. Ya. Pusat kota. Pusat kota. Downtown. Oke. Selanjutnya nih kita akan membenarkan ya, rewrite the sentence correcting the errors. Jadi kalimat di sini salah. Ya contoh yang pertama, there are a movie theater on Main Street. Ya udah jelas ada e-nya kan nggak bisa pakai are. Ya, jadi harusnya there is a movie theater on Main Street. Main Street. Ya, number 1 coba. Siapa yang mau coba? Kak Soraya.
Okay. There are some supermarkets in town. There are some supermarkets in town. Betul. Number 2. There is an office near the river. 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 Yeah, river. There is an office near the river. Number 3. There are some chocolate bars in my bag. Yeah, there are some chocolate There are some chocolate bars in my bag. Number 4. There is a hospital near the bus station. Yeah, there is a hospital near the bus station. Ya, udah paham nih ya. Jadi gini ya tadi. Yang tadi, jadi sekarang ini adalah, yang tadi kan dan some. Sekarang dan any. There is a hotel in the town. Ya, there is. Kalau ini kalimat pertanyaannya maka berubah jadi is there. Jadi tinggal dibalik aja. Is there a hotel in the town? Jadi kita bisa menggunakan ya. Ketika kita mau mencari tahu nih bahwa apakah ada sesuatu atau satu buah dari sebuah benda itu ya. Jadi Jadi you question ya, Miss. to find out if there is one of something. Is there a hotel in the town? Jadi kita nggak tahu nih, ada nggak sih sebuah hotel di kota itu gitu. Jadi karena kita nggak tahu, ya kita bisa menggunakan ya. Kemudian there are some hotels in the town. Jadi ada beberapa, kalau dia diartikan ya ke dalam bahasa Indonesia, maka ada beberapa hotel di kota itu. Jadi ini itu, tapi itunya tuh udah pasti ya. Kemudian kalau dirubah nih jadi kalimat pertanyaan, maka are there any hotels in the town? Jadi ini artinya adalah kita penggunaan any ini ya, bisa kita mau bertanya nih, use any to find out if there is one or more of something. Jadi lebih dari satu atau kalau yang tadi ini adalah hanya satu. Tapi kalau any itu apakah di kota tersebut ada satu atau lebih dari satu hotel. Nggak bisa pakai some ya, Miss? Kalau kalimat pertanyaan nggak bisa pakai some. Karena kalau kalimat pertanyaan dia harus bentuknya negatif kan. Berubah jadi any ya, Miss? Iya, karena kan pertanyaan. Jadi pertanyaan sama negatif itu mirip-mirip sih. Ya. Jadi pertanyaan harus menggunakan any. Kalau some itu biasanya untuk kalimat positif. Kalimat negatif, kalimat pertanyaan dia harus pakai any. Any. Coba nih Kak Firna, yang further examples. Is there a restaurant? Is there a hospital? Are there any factories? Are there any teachers? Bukan teachers, theaters. Oh iya, are there any theaters? Ya, are there any theaters? Ya. Oke, selanjutnya nih kita ada soal yang betulkan kalimat ini ya di bawah sesuai dengan masing-masing pertanyaannya. Is there? Kalau pertanyaan is there ya pasti ini kan singular ya. Jadi pakainya yang lebih cocok. Is there a hospital in the town? Selanjutnya Kak Soraya, number 1. Are there any stores on your street? Ya, are there any stores on your street? Number 2. Is there any airport? There a airport near Littleton? Pakai apa tadi? Oh ya, karena ada is ya. Is there an airport near Littleton? Number 3, sorry. Miss, number 2 tadi Miss N-O ya, Miss? N. Are there any kan? Karena are. Number 2, Miss. Number 2, is there an? Karena ini pertanyaannya pakai is, jadi an. Karena airport juga. An, ya. An. Okay. Tahu nggak kenapa an? Karena ini kan ada penunjuknya is. Jadi kan satu nih. Kalau tadi ini ya, kalau ini is jadi pakai e. Kalau are pakai any. Okay, number 3. Are there any mosque in the city? Yeah, are there any mosque in the city? Number 4. Is there a swimming pool downtown? Yeah, is there a swimming pool downtown? Number 5. Are there any office
in that building? Are there any offices? Ada S-nya. Offices. Ya. Are there any offices in that Offices. building? Ya. Nah, selanjutnya Kenny menyusun kalimat ini sesuai dengan yang benar gitu, susunannya yang benar ya. Kalau di sini kan balik-balik nih ya. Nah, ini akan aku kasih clue ya. Clue-nya adalah kalau hurufnya besar artinya di depan. Kalau ada tanda tanya atau titik artinya di belakang. Ya, contohnya ini. Are there any factories in your town? Ya. Coba sekarang Kak Soraya number 1. Miss. Hmm? Is there Hmm? a supermarket near here? Ya, is there a supermarket near here? Lanjutnya Kak Firna. Are there any on Cafe Road? Elm Road. Elm Road. Are there any Elm Road. Any apa? Are there any cafes? Any cafe on Elm Road? Yeah, are there any cafes on Elm Road? Number 3. Elm Road. Are there any hotels near your house? Are there any hotels near your house? Number 4. Is there a cafe? Is there? Is there? Is there Is or is there? that? Kenapa, Miss? Is there kan? Ya, is there a your cafe office? Kurang tepat ya Kak. Kalau your-nya kayaknya di belakangnya. Jadi is there? Kan? Is there a cafe near your? Oh, near-nya nggak ke bawah tadi ya, Miss? Iya. Ya, Near selanjutnya your cafe. Is there a near cafe your office? Is there a near cafe your office? Number 5 kayaknya nggak ada near deh. Oh, aku tadi baca nomor 4. Miss. Ya, number 5 sekarang. Oh, number 5 is the wait lah that is there is there a bar? Is there a bar next to the bank? Ya, next to the bank. Is there a bar next to the bank? Ya, sampai sini udah paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke order and direction. Ya. Jadi ini adanya order itu kan kalimat perintah ya. Kalimat menyuruh gitu, direction, langsung ya. Jadi kita bisa menggunakan langsung aja ya. Stop, berhenti ya. Kemudian further examples-nya adalah get up, bangun. Jadi cuma sampai sini aja ya. Eat your breakfast, makan sarapanmu. Give that to me, berikan itu padaku. Be careful, hati-hati. Help, tolong. Read this book, ya. Bacalah buku ini. Jadi ini termasuk order dan direction-nya. Nah, kalau ini contohnya kan ada pakai to ya semua. To go, to wake up. Nah, kalau dalam imperatif itu artinya keharusan. Ya. Jadi rubah bentuk infinitif di samping menjadi suatu bentuk keharusan. Nah, kalau contohnya kan infinitif yang dimaksudkan di infinitif itu setelah kata kerja bentuk pertama, sebelum kata kerja bentuk pertama itu ada kata to. Ya, ini disebut sebagai infinitif. Kata kerja dengan tambahan ada to, kemudian ada verb one. Nah, kalau kita rubah menjadi imperatif kan cuma cukup gini aja ya. Nah, gimana nih? Jadi kalau to go, maka berubah menjadi go. Ya, kalau to wake up, maka berubah menjadi apa? Get. Berubah menjadi
Get. Get up. To wake up. Get, Miss. Get up. Get up. Kan ya, wake up. Kan to Oh, wake jadi Wake up. ya, wake up. Ya tahu kan ya perbedaan wake up dan get up? tahu, Miss. Saya cuma nggak ngerti maksud ininya. Berarti To ini go tinggal menjadi dihilangin go. V-nya aja. Gimana? To go menjadi go itu maksudnya Nah, jadi ya ini aku ulang lagi. Jadi di sini ya rewrite the infinitive as imperative. Jadi yang to go, to wake up, to do, to have ini semuanya adalah bentuk infinitive. Jadi bentuk infinitive ini adalah kalau kata kerja itu diawali dengan to, ya, to go, to wake up, semua ini adalah bentuk pertama kan, to go, to do, to start, to have. Jadi bentuk to ditambahkan verb one ini disebut sebagai infinitive ya. Dan infinitive ini ada di semua tenses. Dan di dalam semua tenses dia harus menggunakan to plus verb one. Selalu menggunakan verb one. Jadi to go, to wake up, to do, to start ini semuanya termasuk infinitive. Jadi infinitive ini harus kita rubah menjadi imperatif. Imperatif itu artinya keharusan ya, keharusan atau suruhan ya. Jadi contohnya tadi seperti ini, ini termasuk imperatif stop, berhenti. Itu kan harus berhenti ya. Get up, bangun, harus bangun. Itu sebuah imperatif, suruhan atau perintah. Ya. Jadi to go di sini kalau dirubah menjadi imperatif maka cukup menjadi go. Jadi to-nya dihilangkan. Kalau to wake up berubah menjadi imperatif bagaimana? Wake up. Ya, wake up. Ya, selanjutnya to do berubah menjadi imperatif menjadi do. ya, to start. It start. Ya, to have. Have. Ya, to wait. To have jadi have, Miss kan? To have menjadi have. To wait. Wait. To stop. Stop. To work. Walk. Ya, jadi itu ya. Jadi Jadi kalau harus gitu ya, Miss. ya, kalau imperatif itu ya seperti ini, cukup disebutkan satu kata aja jadi orang itu udah paham. Betul. Ya, stop. Artinya kan disuruh untuk berhenti. Udah paham. Ya kan hanya dengan sebutkan dengan satu kata udah paham maksudnya apa. Help. Ya, help kan tolong. Ya. Iya. Jadi semua tuh-nya pokoknya tinggal dihilangin Ya. aja ya, Miss. Ya, kalau misalnya kita menyuruh orang, jadi kan misalnya go, maksudnya kan udah paham, pergi, ya. Wake up, artinya bangun. Ya, jadi itu sebagai suatu keharusan. Do, Nggak usah dijelasin lagi ya, awalnya bisa disuruh apa. dijelasin panjang. Misalnya kalau misalnya panjang, do it now, gitu kan. Kalau kamu bilangnya do, artinya udah paham, kerjakan itu, ya. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah, Miss. Udah cukup. Untuk imperatif. Aku mau memastikan, Miss. Kalau kan tadi kalau imperatif untuk buat nyuruhnya aja, kalau pakai to, kalau misalnya pakai to go itu biasanya infinitifnya buat kalimat apa? Tergantung ya. Misalnya dia pergi ke mana gitu. Jadi ada in full sentence. Jadi to infinitive itu bagian dari sentence, bagian dari kalimat. Jadi dia emang nggak bisa dipisahkan, nggak bisa berdiri sendiri seperti imperatif. Jadi kalau lebih spesifik ya, Miss? Ya harus spesifik dalam kalimat, disusun dalam kalimat. Ya, Jadi Miss. kalau imperatif dia ini bisa berdiri sendiri. Ya, it. Jadi ada misalnya ada tambahan. Bisa ditambahkan dengan kata lain atau dia bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya kamu bilang eat aja, makan, ya kan? Artinya kan orang juga udah paham ya. Gitu. Get, ini cepet gitu, siap-siap gitu ya. Kalau misalnya ditambahkan get up ya bangun gitu, cepet bangun. Gitu ya. Ini ada bisa dilihat nih ada gambar orang, terus ada orang lagi bangun. Kan maksudnya? Itu verb one semua kan, Miss? Iya. Verb one semua. Ya coba diperhatikan nih ya. Ini kan bentuknya verb one semua kan?
Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya. Karena waktunya juga sudah selesai. Nanti kita masuk apa Kak Soraya nanti ya sama tanggal berapa? Hari Rabu ya? Hari apa? Boleh, Miss. Hari biasanya sore Selasa Kamis, Miss. Tapi Selasa kalau Kamis. misalnya Iya. Oke, Kak Soraya next class-nya bentar. 26 ya. Hari apa sih? Sebentar. 26 Selasa Kamis, Miss. 21 ya, bentar lagi ya. Hari Kamis ya. Oh iya, 21 kosong Miss. Iya, Selasa Kamis sore. Iya. Oke, nanti kita ketemu Kamis lagi nanti ya. masih sama Vita kan, Miss? Masih. Cie. Iya, sama Vita. Vita sama Firna ya, double kuadrat. Oke, thank you so much ya. Thank you so much, Miss. Iya, Miss. Have a great day. Have a good day, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye. See you. See you, Kak Soraya. See you, Miss. Yeah.